Swastiastu. Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Anissa Barati. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Post TV Bali untuk informasi lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan kepolisian berhak untuk merespon dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu. Menurut Mahfud, kasus ini termasuk ke dalam pembocoran rahasia negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan akan mencari pihak yang menyampaikan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait uji materi sistem pemilu legislatif kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei. Mahfud mengatakan dugaan kebocoran itu memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia negara. Sebab MK sendiri belum memutuskan apapun dan baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing pihak berperkara pada 31 Mei 2023. Sudah itu dijadwal sidang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga kalau dikatakan ada info A1 itu biasanya kalau dalam ilmu intelijen ya yang paling terpercaya. Kalau info A1 itu dari siapa dan sebagainya gitu. Itu namanya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu apalagi tidak benar, yang benar aja tidak boleh diceritakan. Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mendorong Polri untuk mengusut dugaan pembocoran tersebut. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta kepolisian untuk segera menyelidiki kabar soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu 2024 yang diduga telah bocor. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemilu 2024. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki unsur pidana atas informasi tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepolisian untuk segera mengusut dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas sistem pemilihan legislatif. Mahfud mengatakan putusan MK tidak boleh bocor karena tergolong rahasia negara. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemilu 2024 di Jakarta Senin 29 Mei. Tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah diketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Kapolri Listio Sigit Prabowo secara langsung menanggapi permintaan penyelidikan kasus tersebut sesuai arahan yang diberikan Menko Polhukam. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Kapolri menambahkan penyelidikan akan segera dilakukan supaya polemik tidak terjadi berkepanjangan. Dugaan putusan MK bocor mencuat saat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat info putusan MK dari sumber terpercaya pada Minggu 28 Mei. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Isu mengenai sistem proporsional tertutup yang akan ditetapkan dalam pemilu 2024 mendatang telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia sudah bisa melewati seluruh proses pemilu dengan baik-baik.
Deputi 4 Kantor Staf Presiden KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Yuri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei menanggapi isu mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dari Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diterapkan dalam pemilu 2024. Yuri menegaskan pemerintah tidak mau mencampuri proses pembuatan putusan MK terkait uji materi sistem pemilu legislatif. Menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum itu, putusan mengenai pemilu adalah domain penuh dari MK. Meski demikian, Yuri tidak menampik kabar bahwa dugaan kebocoran putusan MK tersebut telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Ia pun menyampaikan sikap yang diambil oleh kepala negara dalam menanggapi isu ini. Bahwa pemerintah tidak akan ikut-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi, kita akan konsisten dengan undang-undang yang ada dan kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Pokoknya KSP itu membantu presiden, apa yang menjadi kepentingan presiden kita dukung, kita support dan kita kita siapkan. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membuat geger publik karena ia melalui cuitan di media sosialnya pada Minggu 28 Mei mengatakan mendapat informasi dari Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu legislatif akan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik. Dengan demikian dinyatakan terbuka untuk umum. Komnas HAM RI mengaku masih banyak hak kelompok rentan di Indonesia yang terabaikan, terutama dalam pemilu. Bahkan, haknya sekalipun untuk memilih terkadang terabaikan dan tidak sepenuhnya digunakan. Melalui NSP, Komnas HAM RI mencoba mengakomodir hak-hak kelompok rentan untuk tetap dapat diperoleh secara maksimal. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, masyarakat yang masuk kelompok rentan seringkali terabaikan untuk bisa mendapatkan dan menjalankan hak politiknya. Mereka antara lain penyandang disabilitas, tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit, tahanan, lansia, hingga penyintas konflik yang sering kesulitan mendapatkan akses langsung dalam pemilu. Inilah yang menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang saat ini sedang menyusun standar norma dan pengaturan atau SNP tentang pemilihan umum dan hak kelompok rentan. Aturan NSP ini merupakan acuan bagi penyelenggara pemilu termasuk partai politik dan peserta pemilu, baik eksekutif maupun legislatif. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin Pandapotan Siagian, pada Senin 29 Mei dalam acara konsultasi publik di Banda Aceh mengatakan, pada Juni mendatang aturan tersebut sudah dapat disosialisasikan. Nah, semester 1 ini kita selesaikan, semester 2 kita sudah launch dan kita akan advokasi ke utamanya lembaga negara yang terkait dengan kepemiluan seperti KPU, Bawaslu, dan tentunya juga partai politik dan para peserta. Nah, ini semuanya kita bahas, ada 18 kelompok rentan dan kita berharap ini upaya kita untuk mengafirmasi mereka supaya hak-hak pilih mereka nanti bisa didapatkan secara optimal dalam pemilu 2024. Dalam standar norma dan pengaturan atau NSP, ditetapkan langkah untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tahapan pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penerapan aturan NSP ini akan dapat menghindari kebijakan-kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Bawaslu Kota Batu Abdurrahman menyebut pihaknya mewaspadai pelanggaran administratif khususnya di Kecamatan Batu pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut berkaca pada pemilu 2019 sebelumnya, di mana pelanggaran yang paling menonjol di wilayah tersebut yakni ketidaktaatan atas prosedur yang telah disepakati.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batu mewaspadai pelanggaran administratif pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdurrahman, saat ditemui di kantornya pada Senin 29 Mei 2023. Dijelaskannya dari 4 jenis pelanggaran pemilu, potensi terbesar yang terjadi di Kota Batu yakni pelanggaran administratif atau ketidaktaatan atas prosedur yang disepakati, seperti pemasangan alat peraga kampanye dan jadwal kampanye yang dilanggar. Sementara itu dari 3 kecamatan di Kota Batu, kecamatan yang paling berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran pemilu adalah Kecamatan Batu, karena populasinya yang sangat besar dan aktivitas masyarakatnya yang tinggi. Oleh sebab itu, keberadaan masyarakat pemantau pemilu atau relawan yang menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu sangat membantu pengawasan berbagai proses pesta demokrasi. Lanjutnya, hingga hari ini, baru Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Mapilu Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Malang Raya, yang mendaftar secara resmi untuk turut memantau jalannya pemilu mendatang. Potensi pelanggaran yang ada di Kota Batu dan jelas tetap ada. Semua peserta pemilu saling berkompetisi, berkontestasi dengan gaya dan marketing masing-masing. Dan kami dari Badan Pengawas Pemilu selalu melekat mengawasi setiap tahapan, baik yang dilakukan oleh KPU dan diikuti oleh peserta pemilu. Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, berharap agar anggota Mapilu PWI ini bekerja profesional sehingga tercipta pesta demokrasi yang adil dan berintegritas. Nanti teman-teman yang ada di Mapilu di Kota Batu ini nanti juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana nanti dalam pelaksanaan pemilu nanti dilaksanakan dengan damai, tidak ada persoalan yang nantinya mengarah pada persoalan yang besar dan bisa menjadi konflik. Agar proses pesta demokrasi di Kota Batu berjalan kondusif, Bawaslu setempat mengajak semua elemen masyarakat agar turut mempunyai tanggung jawab moral. Sosialisasi terkait aturan pemilu juga terus digencarkan kepada masyarakat agar potensi pelanggaran pemilu dapat ditekan sekecil mungkin nantinya. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.